Selamat datang di Serupa Podcast episode kesekian. Terima kasih sudah mengikuti Serupa Podcast sampai dengan episode ini, kawan-kawan. Betul. Banyak kemarin review kawan-kawan yang suka. Enggak deh. Banyak ya, banyak. Enggak deh. Kita tunggu review kawan-kawan yang suka. Pede aja. Ya, suka dengan episodenya karena berbobot. Semalam itu bahas narkoba. Semalam itu bahas narkoba Iya. asli. Banyak nontonnya. Banyak yang nonton. Sekarang 32 Juta. 32 toh. Yang nonton. Apa 32 orang yang nonton luar biasa. Itu pun streamnya tapi 24 jam. 24 jam. 24 jam hitungannya ya. Keren. Nah, lumayan sih. Lumayan lah. Lumayan. Berarti ada orang yang nonton itu pas tidur. Sambil ketiduran ya kan, sambil sleep call. Enggak ada otak lain semua ya. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang perjalanan menuju dewasa. Ya. Nah, sebuah ya mungkin pembahasannya agak berat ya. Agak berat. Tapi sebelum lebih lanjut, aku mau tanya dulu nih sama kawan-kawan ini. Sama Bang Galih, ada Rapli juga. Iya. Aku mau nanya dulu ketika kalian kecil, kalian melihat orang dewasa itu seperti apa sih? Sabar Pak, masih gigit semut Pak. Ya Allah. Sabar, dulu. Ini adegan dewasa, teman-teman. Adegan yang sangat dewasa. Rable. Sabar Pak, gigit semut betul. Sakit kali. Digigit semut. Aneh kali. Udah lanjut. Kenapa kau tutup itu? Ini harusnya kau tutup. Udah enggak apa-apa. Brenda harusnya kau tutup. Aneh kali gitu, Pak. Anjing kali enggak beli, sumpah beli. Makanya. Tolong, Cok. Coba. Apa ketika kalian kecil gimana sih kalian memandang orang dewasa itu atau memandang kedewasaan itu bagaimana sih? Pasti orang-orangnya keren. Iya, Orang-orang setuju. dewasa ya, Iya, pandanganku iya. pasti dari kecil nengok ya orang-orang sekitarku yang udah dewasa. Dari kecil kita nganggapnya enak jadi dewasa gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Aku juga mikir gitu karena gini. Karena kalau kita nengok abang-abangan ya kan, dulu waktu kita kecil nih, dia rambutnya bisa bebas. Rambut bisa bebas. Asli, Terus itu dia pertama. bisa pakai aksesoris apa semua. Asli, rambut bisa pirang. Bisa viral. apalagi kalau dia bisa jago main gitar. Oh. Itu keren kali tuh. Keren kali ternyata. Itu kayaknya kiblat kita waktu kecil nengok orang dewasa ternyata keren ya. dewasa. Keren. Asli. Ya kan. Walaupun kita nggak tahu cicilan pay later dia berapa. Belum ada aja. Zaman itu belum ada. Zaman itu. Zaman itu belum ada. Kayaknya belum deh. Aku lihat kayaknya orang dewasa nggak perlu sekolah kayak waktu kecil. Waktu kecil orang dewasa nggak sekolah. Dulu aja di warung ya. Iya. Kayaknya enak. Enak. Di warung kopi aja. Karena di Aceh kan banyak ini warung kopi. Orang itu ya duduk di warung kopi aja. Nggak sekolah ya kan. Inilah kehidupan dewasa. Inilah kehidupan. Iya. Hari ngopi. Terus kepala kayak gini. Ditumpang kepala. Sambil inilah kegiatannya nih, tau bang, 2 koin yang disatukan terus cubit-cubit. Oh iya. Gelo, biar ada warna merahnya di sini. Lucu ya. Gelo. Kok bisa nggak kepikiran yang lain? Biasa ada di depan rumah. Oh iya ada. Ini Ada. cubit-cubit. Ada. Tapi setelah menjadi dewasa, kalau kau ini, Apa? kau udah menganggap dirimu dewasa nggak? Di umur yang ke 20 tahun ini. Iya, umurku masih 20 tahun dan aku belum pantas bilang aku udah dewasa. Meskipun umur 20 itu udah banyak yang bilang Itu udah umur dewasa. Itu udah umur dewasa Iya. kok itu. Harusnya Tapi aku kau ngerasa jadi orang dewasa. Aku ngerasa masih kekanak-kanakan sih aku. Iyanya. Masih pengen main. Iya betul. Masih pengen nongkrong. Iya. Masih pengen nongkrong. Masih pengen nongkrong sebenarnya itu bukan kegiatan nggak dewasa loh. Itu dewasa. Justru itu dewasa kan. Masih pengen nongkrong. Itulah Mainnya bukan Main nongkrongnya. apa nih? Main apa dulu? Main-main sama kawan-kawan. Itu nongkrong kan konsep nongkrong kan? Iyalah, itu kan sama nongkrong beli. Main-main sama kawan konsep nongkrong. Kalau main-main di Pondar yang beda. Main-main di Parit Ya kan beda. nggak mungkin masih main gambaran kami cas-cas di umur yang sekarang. Iya main apa dulu? Baris beda. Baris masih main. Masuk Pak Eko. Baris masih main. Main. Kalau masih main-main pengen sama main, kawan masih ya pengen senang-senang lah nongkrong. intinya. Iya, nongkrong lah, Iya. betul.
Cuman kan kalau udah dewasa mana terpikirkan Ada itu, kewajiban Pak. ya. Mana Udah mulai ada kewajiban ya. udah ada mulai tanggung ada jawab kita ya. iya, udah mulai ada kewajiban untuk Iya. nafkahi keluarga ya, untuk nafkahi orang rumah atau siapa yang Betul, bisa betul, dinafkahinya. Betul. Udah bisa dia menafkahi dirinya sendiri. Kalau dari orang tua biasanya yang membuat seseorang itu dewasa. Orang tua. Ya, orang rumah biasanya kan. Biasanya gini, jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena beberapa, misalnya ada 3 bersaudara nih, 2-nya nggak kerja, 1-nya dapat kerjaan, ya dia jadi tulang punggung keluarga. Yalah, bantu. Walaupun dalam hitungan dia masih muda nih, dia anak paling muda di dalam keluarga itu. Terus nentukan kita dewasa itu dilihat dari umur kah? Nah, itulah yang mau kita diskusikan. Iya. Di sini, di episode ini kita fixkan bahwa dewasa itu seperti apa. Kalaupun nggak ketemu nanti, ya udah kita closing aja. Kalaupun udah bingung kan? Sesimpel itu ya. Closing aja. Enggak lah, kalau dewasa itu kalau aku bilang pola pikir. Asli, pola pikir. Kenapa pola pikir? Iya, karena gini, saat kita bisa nih nentukan atau nakar seberapa jauh kita bertindak, resiko yang kita ambil semana dan masih bisa kita cover, itu dewasa sih. Karena gini. Contoh nih ya, waktu kecil kita pulang sekolah, main-main sama kawan, nggak ingat pulang, nggak ingat waktu, tiba-tiba maghrib aja baru pulang. Asli. Masih pakai dewasa, masih pakai sekolah nih. Iya. Nah itu kan berarti kita nggak ngerti tuh konsekuensinya sampai di mana. Yang kita tahu nanti sampai rumah kena marah. Betul. Iya. Betul. Ya kan? Sebatas Kan itu, gitu. Tapi kalau kita udah dewasa, kita bakal mikir ngabisin waktu untuk hal-hal yang kayak gitu mungkin sekali-sekali oke. Kalau terus-terusan, nah itu udah nggak bisa lagi, Pak. Karena kita udah dewasa, kita juga harus udah mikir. Oh, kalau misalnya aku terus-terusan kayak gini, gimana nih hidupku? Gimana nanti ke depannya keluargaku? Atau gimana aku mau berumah tangga atau semua segala macam lah, gitu. Gitu. Makanya aku bilang pola pikir. Pola sih. pikir. Saat Pola kita pikir. tahu resikonya sebesar apa dan kita ambil, artinya kita siap terima tuh semuanya. Siap terima tuh semuanya, berarti itulah kedewasaan. Ada Dari aku. kesadaran itu ya. Kesadaran itu. Ada kesadaran itu ya. Iya, nggak perlu dari muka, Betul, nggak betul. perlu dari umur apa semua enggak. Betul. Iya sih, banyak sih kawan-kawanku yang masih umur belasan tapi udah punya pola pikir seperti itu. Oh, paham. Cuman Hidupnya tak dibedakan arah, juga, beda sama orang yang kalau kita lihat banyak ya mungkin ya, anak-anak kecil yang ngamen-ngamen di jalan. Itu apakah sudah dewasa? Tindakan dia tindakan dewasa loh. Dia udah cari uang sendiri. Iya. Ngamen apa Betul, semua kan. betul. Tapi apakah itu sudah disebut dewasa? Gitu loh. Iya. Aku rasa itu belum. Kenapa? Karena itu bisa jadi gini. Itu adalah suatu tuntutan dari keluarga atau dari lingkungan dia yang memaksa dia untuk seperti itu. Iya. Jadi dewasa ini sebenarnya nggak dipaksakan. Dewasa ini yang menurutku saat kita benar-benar tahu dan paham siapa kita, apa yang akan kita ambil, apa risiko yang kita akan dapatkan, apa hasil yang akan kita dapatkan, dan kita bisa cover itu semua, itu kedewasaan. Kedewasaan asli. Beda sama anak-anak yang ngamen bang, itu kurasa dia bisa jadi eksploitasi anak, Ya. kan gitu. Bisa jadi memang dia karena butuh kali, atau yang sialnya dia cuman ikut-ikutan aja. Iya. Diajak, sini kau mau duit kau gini. Nah gitu. Itu bukan dewasa karena pola pikirnya juga belum mateng kan. Dia cuma ngelakuin apa yang disuruh atau apa yang apa gitu aja sih. Jadi ingat ini yang main PS sama Oja. Iya. Si adik itu. Yang ngalahin Oja berapa? 5-1. Kalah men. Jadi ada bang anak-anak kayak dia habis ngemis-ngemis gitu lah. Ngemis. Tiap hari aku jumpa Uang dia, hasil masalahnya. itu dimainkannya ke PS. Berarti kan nampak kan? Iya. Nampak dan Iya. Pola pikir Nah itu belum ada. itu yang gue bilang, Iya. itu yang gue bilang belum dewasa. Iya. Dia melakukan Masih butuh main lah. Dia sudah melakukan tindakan orang dewasa, Iya. kerja cari uang sendiri, tapi dia nggak tahu nih mengalokasikannya kemana. Ah. Dia cuma tahu, oke aku kalau main ini puas, aku Iya, senang, iya. sebatas itu aja. Iya. Situ toh. Dia nggak ngerti gitu loh. Karena mungkin kalau kau kan kerja, bam tiba-tiba udah kok, udahlah kau habiskan untuk PS. Enggak mungkin lah. Gaji sebulan ku habiskan untuk Iya, main PS. iya. Itu kan ada kesadaran gue bilang mungkin kan. Oh, iya. Kan berarti Berarti sudah dewasa. Kenapa? Karena kau udah tahu. iya, ada kesadaran itu. Ada kesadaran untuk bawa cari duit itu susah loh. Betul. Nah, Asli. si anak ini ya memang dia tahu kalau cari duit memang susah. Cuma
peruntukannya dia pakai untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia belum dewasa, artinya Manajemen keuangan mana peduli dia? mana peduli dia. Mana peduli dia? Kayak kau lah mungkin ya kan. Ah. Memang kerja untuk ya anggap aja mungkin dibilang makmu, udahlah kau kerja. Minimal untuk jajanmu atau rokokmu atau apa kan gitu. Ya kalau dia kan cuma sebatas ya udah, aku mungkin kurang duit jajan, aku masih mau senang-senang lebih. Iya. Tapi kan dikasih mama bapakku nih. Udah Kerjalah cari aku. apa, iya, betul. Untuk menghidupi Nah, egonya kecilnya itu tadi. iya, betul. Itu yang belum dewasa. Makanya aku bilang nggak selalu soal ini, cuman memang pola pikir kita sih. Ya betul. Saat kita ngerti dan paham benar-benar mateng, artinya oh ya oke. Ya. Pernah nggak abang nengok kasus atau bukan kasus ya, kawan-kawan abang yang apa, yang sebetulnya umurnya ini udah bisa dibilang dewasa, cuman pola pikirnya itu belum dewasa, itu faktornya kenapa bang? Ada lingkungan. Contoh gini, aku punya abang-abangan yang di atasku beberapa tahun, ya kan. Ya. Tapi kerjanya sampai sekarang masih, sini lo, pakai dulu rokokmu. Ya Allah. Iya kan? Masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Gitu. Nggak bertumbuh ya? Nggak bertumbuh. Ya Allah. Itu dia bukan dewasa secara umur, secara otak valid dia lebih tua dari aku. Iya. Tapi secara nalarnya dia belum ke dewasa. Itu banyak faktor sih, bisa jadi lingkungan memang. Iya. Kemalasan itu Kemalasan dari dirinya memang, sendiri. Memang itu lingkungan sih paling Iya, parah iya, sih. iya. Karena dia berkumpul sama orang-orang yang semuanya kayak gitu. Kalau pola didik nih, pola didik ngaruh nggak di situ? Sangat bang. Sangat ya. Sangat. Pola asuh itu Pola sangat. asuh. Sangat. Mm-mm. Saat kita dibiasakan Dimanjakan. dimanjakan atau mungkin gini, kita nggak dimanjakan, kita dikerasin deh, anggap kita dikerasin. Tapi dia udah kadang benci sama kekerasan itu. Oh, Dia nggak jadikan itu paham, sebagai paham. motivasi, Iya, artinya dia paham, cuma paham. jadi pelampiasan. Ya udah, aku dulu Iya. diginikan bapakku kok, Iya, iya. suka-suka hatiku lah mau Iya, kayak mana. betul. Gitu. Itu kan pola pikirnya juga salah tuh. Iya. Belum dewasa. Itu mungkin yang menyebabkan Di situ ya. banyak orang-orang yang kayak gitu, abang-abangan kita yang kayak gitu. Gitu. Banyak sih di kampung, banyak kayak gitu modelannya. Taunya minta duit, jumpa, sini lu pakai lu goceng, beli rokok. Udah gitu aja hidupnya. Ya. Pagi di situ, sore masih di situ, malam masih di situ. Apa kerjanya? Asli. Tidur entah kapan, ngapain dia nggak tahu, Pak. Apa coba kerjanya? Nggak ada kerjanya. Karena dia belum ada itu tadi mungkin ya. Iya. Belum ada pola Kesadaran pikir itu. untuk berkembang. Kesadaran itu ya. Kesadarannya belum ada Nalar untuk berkembang. berpikir kayak gitu. Atau kesadaran itu muncul karena ada tanggung jawab baru yang muncul. Bisa. Sebenarnya cara nimbulkan kesadaran paling gampang itu saat kita ngerasa kita punya tanggung jawab. Iya, itu yang Minimal memicu. sama diri kita sendiri, Pak. Betul, itu jadi pemicu. Itu jadi pemicu, Iya, Pak. betul, Bang. Saat kita sadar, aku ngerokok butuh nih. Iya. Tapi aku nggak mungkin dong tiap mau ngerokok minta sama orang. Asli. Kita sadar sama itu. Aku kerja nih, kumpuli uang, minimal rokokku aman. Ya, Itu untuk hari-hari pola itu. pikirnya Ya, betul. udah lebih berkembang. Iya. Daripada orang yang nongkrong pagi, sore, siang, malam jumpa orang tak duit. Oh, ngapain kau hidup? Berarti masih mending orang yang ngeluh kerja daripada ya orang-orang yang kayak itu Oh, tadi abang jelas. bilang. Iya, jelas. Jelas. Karena kalau orang ngeluh kerja jelas, Pak. Orang ngeluh kerja capek, Capek itu jelas. Iya. Daripada orang ngeluh nggak ada rokok, tapi dia nggak kerja. Itu asli, Pak. Gak ada rokok, gak kerja minum duit lagi. Wah, itu Nggak usah ngeluh ngeluh lah. lah, kerja. Kau, Pandai kali. kau ngomong. kerja enggak monyet? Usaha enggak gitu. Belum kena rokok, aku kata. Aku belum ada ngerokok, aku dari pagi katanya. Urusan kau, ngapain kau cerita sama aku? Salah. Kerja aja. Kerja kau. Nah itu kadang banyak kita jumpai di sini, di tempat-tempat dorsemer, Pak. Ya Allah. Kenapa sebut? Nah, karena gini, Pak. Lihat kali. Kadang-kadang abang-abangan itu nongkrongnya tempat-tempat kayak gitu, Pak. Iya. Asli. Kalau nggak warung, Iya, kalau orang dorsemer gitu. semer. Sama bengkel. Oh, Ah, sama bengkel. Bengkel asli. Sama bengkel, Pak. warnet. Sama warnet. Dia tahu nih, kita kerja. Dia sadar, kita cuci kereta tuh. Nampak kita rokok. Pakailah dulu rokok kau. Itu kau memang ada otak. kau. Capek, Pak. Ya Orang kan? dosmir kerja capek, datang abang itu minta rokok aja. Nah, dan dia nggak mau bantuin di dorsemer. Iya. Seenggaknya kalau dia bantu nyuci kan nggak apa-apa gitu loh. Ini enggak. Komen-komen aja dia. Komennya pakailah dulu rokok kau. Eh. Belum ada merokok aku dari tadi. Udah gitu, udah gitu Kayak anjingnya, kewajiban kita ya. Ya, kewajiban kita kan. Memenuhi rokoknya. Belum ada rokok dia. anjingnya dia malah ngomen nggak bersih cucian. Eh, Wah, sambil ngisap rokok awalnya kan tadi. Oh, bersih cucian kau itu. Double kali tuh. Wah, Ay. masih melumpur itu. Ay, Itu memang nggak ada otaknya. Ah, Itu the real nggak ada otaknya.
Makanya tuh abang-abangan udah. Tarik rokok aja. Tapi di komen deh. Yang kayak gitu-gitu, Pli. Itulah yang menyebabkan. Kenapa? Karena dia mungkin memang hidupnya cuma sebatas ya udahlah. Ya anjingnya gini malahan dia bilang. Ya memang belum dapat kok. Ya cuman dikasihnya segini kok, belum dapat kerjaan kok. Oh, paham. Berlindung paham. di kata itu deh. Maksudnya gini. Menyalahkan hal lain selain dirinya sendiri. Iya, maksudnya gini, kau udah miskin. Ya kan, keluarga juga tidak kaya. Lingkunganmu juga anjing. Betul. Kenapa kau tidak keluar dari situ, kawan? Malah kau menetap dan bilang, ya udah memang cuman dikasih segini kok. Iya, Aku udah nyari-nyari tapi iya. belum dapat. Wah. Coba kita bahas dari lingkungan ya bang. Aku ngerasa keluar dari lingkungan itu susah bang. Susah, Susah bang. susah. Dari lingkungan Toksik ya? Toksiknya gitu. Lingkungan Ya. toksik itu Ya, susah. yang ikat. Dan lingkungan itu pola mindset kita terpengaruhi juga dari Betul. lingkungan itu. Kita terbentuk dari situ. Iya. Nah, 7 orang terdekat kita adalah yang membentuk kita, Pak. Ya. Jadi saat kita nongkrong nih orangnya pagi, sore, siang, malam itu terus. Itu terus. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ayo kita Iya. bakal di situ aja, Pak. Ya. Kita betul. nggak kemana-mana. Ya. Kita nggak kemana-mana. Makanya kalau misalnya kita tetap di kampung itu ya, dan kita Iya, tahu betul. kampung tuh beseraknya kayak gitu, Gak pernah ngerantau ya. nggak pernah kemana-mana, ya udah habis kita. Habis ya. Bisa. Iya, minimal kita pindah ke kampung sebelah cari kegiatan apa Iya, nih orang betul, kampung betul. sebelah nih. Iya, iya, Oh, iya. orang ini ada buka dorsemer. Aku Nah, ikut nyuci aku lah, nyuci lah, minimal bantu-bantulah. bantu-bantulah atau apa kayak gitu. Iya. Minimal kayak gitu, Pak. Ya. Karena kalau lingkungannya udah toksik dan dia tolol tetap di situ dan tetap bilang belum dapat lo, ya udah gitu-gitu aja sampai mati deh, Pak. Sampai mati deh, Pak. Ada lagi orang kampung begitu. Ada, Bang. Pasti Pak. ada. Pasti, Setiap Pak. kampung pasti Setiap ada. kampung pasti ada. Sampai tua loh, Pak. Sampai tua, Pak. Sampai tua loh. Sampai tua, Pak. Minimal dia sadar, udahlah ada yang punya. Minimal dia sadar kan, oh bang itu punya angkot, bang. Udah bang, ayo. Connect ke Aku itu. connect lah bang, nggak apa-apa bang. Dapat 1 hari berapa? 30 Ya. kayak berapa? Kayak minimal gitu. Terima kasih Minimal. lah untuk aku. Minimal gitu loh, kan lumayan gitu loh. Sabar dulu, kalian tadi cerita aku masih gatel kali gitu. Malah ada yang gitu. Kayak ada bengkak-bengkak ini kok. Tol. Ini juga kegiatan dewasa bang. Oh iya, kegiatan dewasa yang galer, ada kali. Ada. Ada orang podcast sampai galer. Goblok kali. Dewasa kali. Sumpah. Dewasa kali. Nggak dewasa. Ini bang, aku sering dengar itu kalau semakin dewasa kita, setiap pilihan yang kita buat itu, kita harus hati-hati, harus lebih hati-hati dari sebelumnya gitu. Masuk, betul. Pas Betul. pas remaja atau dewasa awal kita nggak peduli, hantam aja apapun. Betul. gitu. Nah, semakin udah 30-an ke atas, ada waktu-waktu tertentu kalau pilihan kita salah ya udah kita amsyong di situ. Betul. Terjebak di situ. Betul, makanya gini bang, sudut pandangnya aku ngambil lagi nih. Saat kita muda nih, betul-betul muda, banyak energi, habiskan aja chance kegagalan kita. Iya, betul. Contoh nih, ada 1000 kegagalan kita Iya, sampai berhasil. iya, iya. 1000 itu habiskan berapa puluh tahun. Iya. Contoh 5 tahun, 10 tahun, Hantam aja, habiskan Pak. aja Iya. hantam. Kenapa? Karena kita masih bisa survive, masih Betul. bisa bangkit, Betul. tenaga masih ada, Betul. otak masih ada, pola pikir masih apa, relasi lagi banyak-banyaknya tuh. Betul. Gitu loh. Asli. Tapi kalau misalnya kita udah 35 masih amsyong di situ, terduduk lah kita. Nggak jadi apa-apa kita. Ada sesuatu yang salah di masa muda berarti. Iya. 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 Ada sesuatu yang salah berarti. Betul. Makanya kalau kayak balik tadi yang aku bilang abang-abangan tadi yang kayak gitu, tiba-tiba dia mau melangkah maju umur 35, itu dia udah berat kali. Udah telat kali. Udah telat kali. Udah telat kali. Beda sama kita yang memang udah jalan di 20 tahun udah jalan ke situ, Iya. umur 35 kita udah tahu, oh ini pasti udah salah. Sementara Iya. dia kan belum, Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Biarpun kita kasih tahu, bang, ini kalau kayak gini, kok pasti kayak gini, aku udah ini. Tetap aja nggak bisa juga dia lakuin sama kayak kita. Iya, betul. Berarti emang belum ada kesadaran dia di umur-umur 20. Iya, Iya. iya. Makanya itu harus memang dimulai. Itu tadi kan, kalau aku sih kebetulan tamat sekolah langsung kerja, langsung ini, langsung itu, langsung cepet lah gitu. Iya. Nggak mau aku lama-lama nganggur, karena capek aku. Aku tahu kalau aku di rumah, aku disuruh-suruh. Oh iya, asli. Ya kan? Asli, Pak. Di rumah pasti udah disuruh-suruh tuh. Makanya cara aku keluar dari rumah paling aman itu aku kerja. Saat aku kerja, bangun aku jam berapapun, bosku nggak bisa marah. Ya Iya. aku kerja kak. Kenapa Iya. rupanya? Bentar Aku lagi cari duit kerja. sendiri Iya. gitu loh. Walaupun uang yang nggak aku kasih ke rumah,
tetap sama aku semua, Iya. tapi itu bebas loh kita, Iya, betul. gitu. Iya. Kita udah mulai Kebebasan tanggung itu. jawab sama diri kita. Iya. Minimal aku nggak ngerusui kalian. Iya. Minimal aku cari sendiri nih untuk Iya. makanku, untuk rokokku apa semua. Nah, itu udah beres. Iya. Itu termasuk salah satu kemajuan lah Iya, betul. di pola pikir kita. Gitu. Oh, berarti secara nggak langsung abang udah menerapkan pola pikir dewasa ini. Udah. Kalau aku malah dari SMP, Pak. Dari SMP. Dari SMP. Dari SMP Dari aku SMP ngerasa. aku, Pak. Jadi aku dari SMP tuh kayaknya hidupku tertata. Jadi SMP nih, ya kan, Top. Aku pertama kali SMP tuh pertama kalinya ada warnet tuh di sini. Hmm. Jadi aku seneng main warnet. Terus aku mikir gini, aku nanti sekolah jurusan komputer lah, SMK, SMK gitu kan. Oh, jadi Kenapa? ada Karena aku terarah. seneng nih main komputer. Seneng main komputer. Terlepas aku nggak tahu nih dunia komputer tuh kayak mana, nggak tahu. Ya kan? Iya. Terus nanti setelah tamat sekolah, aku sadar, aku bodoh, Iya. malas belajar, pokoknya tak mau kerjaan tugas semua. Kalau aku kuliah, kayaknya Berat deh. bukan berat, nggak ada otak aku membebani orang tua aku lagi. Kenapa? Dicukuplah sekolahkan aku dari umur SD sampai ke tamat SMA. Jadi kalau kuliah, aku rasa aku harus cari sendiri. Oh gitu. Dan syukur itu berhasil. Jadi aku SMK itu memang betul-betul sekolah komputer. Setelah itu tamat sekolah aku kerja aku 4 bulan aku langsung kuliah, Pak. Kuliah walaupun dibantu ya, tapi seenggaknya uang gajiku ada masuk ke situ. Gitu. Uang masukku dukung itu. untuk kuliah Ya, gitu loh. ya, paham. Nah itu yang aku bilang kesadaran itu tadi kan, kesadaran di awal gitu loh. Sementara adikku sendiri pun tamat sekolah 2 tahun nganggur, Pak. Nggak mau ngapain, Pak? Nggak mau kerja, Pak. Sama sekali nggak mau kerja. Beda. Sangat berbeda berarti ya sama. Ya, walaupun saudara ini Satu ya. darah. Ya Allah. Diajak kerja sama ayahku. Ya Allah. Selalu begado, Pak. Kenapa? Karena dia mungkin nggak cocok sama ayahku. Ayahku keras, Pak. Ya kan? Si bodoh ini disuruh kerja nggak mau. Tapi di rumah aja. Jadi dibawalah kerja sama ayahku. Kan itu. Dibawa kerja sama ayahku. Asal pulang kerja begado, Pak. Iya. Itu dia artinya kan nggak bertanggung jawab sama dirinya loh. Iya. Tiap hari, Pak. Tiap malam main game sampai pagi-pagi. Aku pun main game sampai pagi-pagi. Cuman bedanya aku pagi tahu tanggung jawab, aku harus kerja nih. Kalau dia ya udah jam 10 tidur, Pak. Iya, Jam 11 tidur, enak Pak. kali. Enak kali, Enak Pak. kali. Tapi sebenarnya enggak sih. Kalau aku bilangnya enggak enak, Bang. Ya. Kenapa bilangnya enggak enak? Karena terjadi game jauh, Bang. Tergantung. Saat aku bebas ngapa-ngapain di rumah tuh beseraan aku nggak diungkit. Ya, Kenapa? Karena kita udah kerja, Pak. betul. Ah. Ya. Saat rumah, kau ngapain di rumah aja? Rumah pun beserak katanya. Mending kita, Pak. Ya. Makanya lebihnya kerja, walaupun Ya. kerja itu nggak ke rumah loh, Ya, nggak ke ya, rumah ya. untuk kita sendiri. Seenggaknya orang tua tuh mikirnya, oh ya udahlah dia udah kerja udah biarkan aja Ya, lah. ya. Itulah dia, Pak. Kalau aku ya, kalau aku nggak tahu lah kalau kau. Kalau abang marah, Kenapa? abang udah ngerasa dewasa juga nggak? Aku kayaknya belum nih. Atau udah banyak yang kayak dibilang Bang Gali faktor-faktor menentukan kita dewasa udah Bang terapkan di diri abang? Atau gimana? Aku malah kayaknya masih tahap membuat pilihan-pilihan yang salah. Karena masih banyak nih pilihan-pilihan yang salah yang kubuat. Proses belajar, Bang ya? Masih proses belajar kayaknya. Ya, aku pun sama. Belum proses menuainya. Karena aku mikirnya kalau proses menuai itu ya di 30-an atau 35-an gitu. Iya. Itu proses menuai dari apa yang kita gagalin sekarang. Iya, Jadi iya. habiskan stoknya dulu nih. Betul. Kesadaran itu ada. Cuma apakah itu dianggap dewasa? Aku nggak tahu. Aku nggak berani ngeklaim diriku dewasa ini. Kalau aku sih menganggapnya dewasa, Bang. Kenapa? Iya. Itu tadi, Bang, saat pola pikir kita jauh di atas orang sepantaran kita udah lebih visioner, itu kita udah termasuk dewasa loh. Kenapa? Nggak banyak orang-orang segengan kita atau sepantaran kita, sebaya-baya kita Ya Allah. yang udah mikir kayak gitu loh. Ya Allah, betul juga. Berarti syukur juga aku berada di lingkungan kayak kalian ini ya. Itu tergantung Karena- dirimu. karena- Itu iya, tergantung itu dirimu tergantung sih. dirimu. Iya. Coba Coba kalau aku bayangkan aku gabung masih di lingkungan yang kayak gitu. Iya. Kau nggak kemana-mana kan? Kemungkinan aku masih mikirnya nge-stuck. Iya, Mikirnya kan kerja. dapat ilmu baru aku Iya dari kan, abang. nggak kerja, Heeh. di rumah aja, Iya. direpeti mama sama bapak, iya kan. Iya. Sementara mama kita capek cari duit, bapak kita capek cari duit. Kalau Iya, kita iya. punya abang-abang, adik-adik, yang anjingnya adik kita cari duit, kita nggak cari duit, Pak. Iya. Iya. Itu apa nggak? Dibilang mama kita pun, kau bisa lebih maju lagi adik kau daripada kau. Mau sakit hati, namanya manusia digitukan kan? Iya, betul. Pasti sakit hati. Sakit hati. Tapi secara akal sehat, kau wajar digitukan, bos.
Kenapa? Karena kau nggak ngelakuin apa yang dibuat adekmu. Iya. Itu aja. Standarnya kenapa jadi ke adekmu? Karena adekmu yang bisa lebih maju daripada kau, bos. Ai. Itu jelas. Keren prinsip penggal ini, Pak. Iya, itu jelas. Itu jelas. Dia senang kerjanya itu, Pak. Biasanya kan kalau orang kerja dia kalau orang kerja suntuk. Makanya kalau aku, Pak, cara simpelnya gini sih. Oke, ini aku suntuk di rumah nih. Aku suntuk kali kalau mama bapakku merepet. Terlebih mama lah ya. Nama mama pasti merepet kan. Asli. Bagusan aku dimarahin sama bosku orang lain daripada direpeti mamaku sendiri. Biarlah aku telan pahitnya cemana pun dia apa di tempat kerjaan. Tapi di rumah kita udah bebas mau ngapain aja, Pak. Asli lagi. Itu udah enak kali, Pak. Daripada kita di luar santai-santai pas mau sampai rumah kena kok pulang kau? Makan ngabisin beras aja kau. Sakit kali itu, sumpah. Orang tua kandung yang kayak gitu. Gila. Pedih, Pak. Tapi kalau aku nengok abang, walaupun abang bilang belum dewasa kayak mana, aku udah nengok abang tuh sosok dewasa kali. Karena udah berani merantau jauh dari rumah, kerja di sini. Iya sih, Bang. Berarti Anda punya tanggung jawab dan kesadaran itu. Iya, cuman mungkin Bang Robi belum berani klaim dirinya. Nggak berani aja. aku klaim dewasa. Belum berani klaim dirinya aja gitu loh. Padahal sebenarnya itu udah gila kali ya. Abang lihat aja kalau utang sama abang ya. Berapa banyak kawan-kawan abang di kampung sana yang masih gitu-gitu aja hidup. Banyak sih, Bang. Banyak kan. Yang masih belum ngerti. Ya udah, kayak abang bilang tadi lah, taunya Masih buka mata, mandi, warung kopi ini ya kan. Sore nanti masih di situ lagi. Malam nanti masih di situ lagi. Anjing makannya dari mana? Masih gini. Hai. Masih miring HP-nya. Masih gitu-gitu aja. Padahal kita juga bisa loh. Aku tuh juga tetap main game. Iya betul. Iya kan? Aku tetap masih nongkrong juga. Aku juga masih tetap bisa senang-senang sama kawan-kawan. Asli. Masih bisa merokok. Iya. Cuman aku bedanya punya tanggung jawab atas hidupku, minimal aku kerja lah. Iya. Iya kan? Ada waktu yang dikurangi sedikit. Iya. Untuk itu. Untuk itu kan. Untuk itu daripada kita stuck pagi sampai malam itu. Makanya sampai sekarang aku nggak ngerti pola pikir orang yang bisa tahan dari pagi sampai sore ngelakuin hal yang itu aja. Bukannya kerja ngelakukan itu juga? Repetitif. Repetitif. memang. Bedanya gini, Pli. Bedanya kalau kita kerja, oke lah, kita ngelakuin itu aja, pagi sampai sore. Ada jam kerja kan? Setiap hari gitu kan. Cuman bedanya ini, Pli. Dia ngelakuin cuman main game aja pagi sampai sore. Kalau kita di kantor nih, ya kan. Contoh. Kita ngelakuin hal yang sama, tapi beda di repetitif, Pli. Contoh, semalam kerja kau berserak. Jelek kali kau, ini kau perbaiki gini. Ada nanti satu harinya kerjaan kau bagus sekali semalam ya, luar biasa, salut saya nengok kau. Itu kan ada kebanggaan nih. Kalau kita cuman ngestak main game aja apa paling sama kawan lah. Ih jago kau jadi ATM, jago kau jadi tank, gila kau gini. Masuk Onik ke besok. Cuma sebatas Masuk itu Evos kan. ke besok. Beda. Dipuji gitu aja. Dipuji gitu aja. Terus Jadi yang jelasnya, dia lebih bertanggung jawab sama hidupnya. Oke, ada saatnya aku panen nih. Panen apa? Selama sebulan aku kerja, saatnya aku panen. Ya. Saatnya aku dapat duit. Ya. Kan gitu. Makanya aku nggak masuk akal sama aku. Bagus genahnya kau jadi kreator gitu loh. Sama kayak adikku kandung nih, yang paling kecil. Waktu sekolah dia bilang gini, udahlah, masa awak main game aja dimarahi. Awak mau kayak orang-orang itu yang jadi pro player begini. Bos aku kan kudet. Ya. Pak secara bos aku kan lahirnya tahun berapa kan? Tahun berapa Masehi gitu kan. Asli. Jadi aku bilang sama dia, oke, aku bilang, kau mau jadi pro player, aku silahkan. Aku bebaskan pilihan kau mau kayak mana, itu hidupmu kau pilih. Tapi aku bilang, jangan kau setelah ini nyesal, kau nggak jadi apa-apa ya, aku bilang. Kau main game pun nggak jago, aku bilang. Langsung gitu kan, Pak. Langsung kupatahkan. Kenapa? Biar dia jangan mikir. Sebenarnya kalau kita mikirnya itu kan cuma alibi dia karena mau main aja. Iya. Alasan dia aja. Alasan dia karena mau main aja. Asli. Karena nggak mau belajar, karena nggak mau ini. Jadi gue bilang, kau kalau ngomong kayak gitu sama si bos, mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau ngomong sama aku, kau salah, aku bilang. Aku udah luar terjun di dunia itu, aku bilang. Aku udah tahu gimana
jadi itu nggak gampang, cara branding nggak gampang, gue bilang. Cara orang kenal kau nggak gampang, gue bilang. Dedikasinya tinggi. Dedikasinya tinggi, gue bilang. Kalau kau cuma main 5-6 jam, abis itu mut-mutan, kalahnya 100 kali, menangnya 90 kali, kamu ngapain, gue bilang. Baru akhirnya dia, oh iya ya. Makanya sekarang adikku pun juga nggak pernah kau harus jadi gini-gini, enggak. Iya. Tapi aku kasih pandangan. Setidaknya pola pikirnya udah bertumbuh. Iya. Iya. Setidaknya memang aku kasih pandangan gini. Terotak lah dikit ya. Terotak dikit pasti. Terotak, mau ngapain kau terserah. Kau pun mau merokok setelah kau kerja terserah. Balik samamu. Tapi kau ingat ya, aku bilang, saat kau menyusahkan keluarga ini gara-gara tindakanmu, aku orang pertama yang akan ngabisi kau, aku bilang. Itu cara diri aku. Iya. Kejam. Terkesan kejam, tapi memang itulah yang menurutku yang paling bisa aku kasih sama dia, Pak. Beda Kenapa? Ya? Beda ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu, Pak, dia akan mikirnya dunia ini cuma sebatas ini aja kok. Dia cuma mikir, kalau aku lapar di rumah masih ada makanan kok. Mamaku masih masak kok. Abangku masih kerja kok. Ya Allah. Nggak sayangnya abangku sama aku minta duit minimal, kalaupun memang udah nggak ada kali pasti dikasih kok. Ya Allah. Sementara aku nggak boleh nanamkan itu sama dia dong. Betul. Kalau dia kayak gitu jadi anjing dong, jadi bangke dia. Iya. Jadi bangke dia. Boleh nanamkan mindset gitu. Iya. Walaupun kita secara ya abang ngasih juga. Betul. Juga. Ya kalau dia minta duit, Bang, aku minta duit, mau beli paket gini. Kalau aku rasa dia masuk, oke, aku kasih. Tapi kalau aku tahu kegiatannya tiap hari cuma main game, Pak. Main game ya, jangan kasih aja. Kau ngapain? Untuk beli ini Bang, gini, mau belajar gini. Kau belajar apa? Salah dulu. Sementara kita tahu nih apa yang dikerjakan dia. Dia bilang mau belajar begini bukan. Aduh. Salah lah dia, kan gitu. Ngapain nipu gitu? Ngapain kau nipu aku? Kita hidup di satu zaman loh. Kita cuma beda berapa tahun aja, hidup di satu zaman. Itu kan tingkahku dulu. Nah, itulah dia. Aku kan udah pernah gitu-gitu. Filmnya udah pernah main, Pak. Filmnya udah pernah main. Ulangan. Yang kau lakuin ini udah aku lakuin berapa lama tahun yang lalu gitu loh. Tapi kalau pas adikku tahu aku kerja ya kan, terus dia bilang, "Bang, aku belum gajian, gak ada duitku." Ya aku cari. Ya udah, nah ini kau beli paket. Nah, ya bisa. Kalau itu Kayak semalam, ya kan. HP dia rusak. HP ku memang ada satu lagi nggak aku pakai. HP Androidku. Lebih bagus daripada HP dia. Bang, ini aku betulin apa? Pakai gini. Ya udah aku kasih akhirnya. Untuk dia kerja kan. Untuk mobilitas dia kan. Iya. Tapi kalau aku tahu dia gila main game aja, mau cemana pun dia minta, mau dia ngadu sama makku pun, udahlah itu kan nggak dipakai. Untuk apa lah? Bang suka sama adikmu. Aku bilang, untuk apa sama dia? Iya. Nggak bikin dia makin berkembang juga ya, makin banyak dia kerjaannya di situ. Tengah apa yang tahu aku bilang. Makanya di situ kita harus punya prinsip, Pak. Kita harus punya prinsip, kita harus punya pandangan yang luas, Pak. Asli. Minimal kita bisa mempengaruhi orang dengan yang baik-baik lah ya. Kita kasih tahu, kau kalau kayak gini bakal kayak gini. Kalau kayak gini bakal kayak gini. Kalau kau ada apa-apa, selagi kau benar, aku orang pertama yang jadi tameng kau. Nggak usah kau cari kemana-mana, aku bilang. Tapi kalau misalnya kau mengusik keluarga ini dengan ketololanmu, aku juga orang pertama yang akan ngabisi kau, aku bilang. Fair dong. Sebagai abang fair dong. Kita kasih dia perlindungan, kita kasih dia juga apa, tapi kita kasih juga dia tanggung jawab dong. Ya kan? Gitu loh. Dan bagus juga Bang Galih udah kasih pemahaman itu untuk adiknya. Iya. Tapi ini tergantung juga di individu adiknya mau terima atau Betul. enggak. Mau Betul. dicerna dulu atau enggak gitu. Betul. Mau dikelola atau enggak sama dia. Seharusnya terima sih kalau udah punya pemikiran. Kayaknya ya kalau sekeras ini kayaknya abangku kutumbuk deh sekali. Cabut aku. Ya ada, Pak. Ada. Aku kalau abangku kayak gini kutumbuk sekali. Habis itu kucabut. Cuman dari Bang Robi, rumah. aku dari dulu memang Bang sama Cari adikku keras. kerja Bang. aku. Sama adikku keras aku. Adik-adikku yang di bawah aku lagi, habis ku antami, Bang. Kepalanya pernah ku pijak di dinding waktu kecil-kecil. Ya Allah. Waktu kecil-kecil aku keras, Pak. Aku keras jadi orang. Jauh gapnya berapa tahun? 2 tahun aja, Pak. Iya. Sampai nomor 2. Allahu Rabbi. Tapi habis. Dan gak cuma dia kan, orang-orang sepantaranku, kawan-kawan sekolah aku dulu pun habis juga gitu loh. Karena aku memang keras, bandal, jugul gitu loh. Jugul. Tapi kalau misalnya kau salah, kau selesai lah. Nggak ada lah lagi Ya, kowe. betul. Menggambarkan dewasa kali Bang Galih. Asli. Asli ya. Kayak apa ya? Kayak
terarah gitu. Iya. Ya, ada tujuan gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya Bang, dalam menjalaninya pun banyak juga liku-likunya Bang. Asli lah, Bang. Pasti kan, Asli. banyak juga gagalnya awak Ya, kan gitu. ya. Cuman kebetulan aku percayanya gini sih, sukses itu bisa kita dapat kalau kita pertama punya knowledge, punya ilmu, dan kita punya chance di situ. Kesempatan. Kita punya kesempatan. Saat ilmu sama kesempatan di satu, jadi itu sukses. Ais. Iya, ya. Nah kalau kita cuma punya kesempatan nih, contoh, Iya, udah datang nih kesempatan di kau nih. Ilmunya nggak ada. Ilmu yang nggak ada. ya sesimpel gini. Ada orang bodoh, buta huruf, buta angka, nggak tahu apa nggak sekolah, Iya. dapat brosur undian 1 miliar, tukarkan ke sini kau dapat 1 miliar. Apa sama dia, dibakar sama dia itu mungkin. Kertasnya ini dibakar sama dia Pak. Iya. Ya kan? Udah ada kesempatan Gak sama memanfaatkan dia. kesempatan itu. Mm-mm. Nggak Atau tahu dia caranya. Atau kita S3 Pak, insinyur, pintar, sepintar-pintarnya. Tapi kesempatan udah kita cari sampai mati nggak nemu juga, Iya. nggak jadi Pak, Iya. Betul. nggak jadi Pak. Betul. Makanya aku bilang saat kesempatan jumpa sama ilmu kita walaupun nggak banyak ya, disitulah kita berkembang. Contoh Baik. nih, kita bisa punya ilmu apa sih? Oke, kita bisa punya ilmu sesimpel membaca sama berhitung. Ya. Ada kesempatan jadi guru TK. Kita tahu, kita punya ilmu itu, kita bisa ngajari. Jadi kita di situ kita bisa berkembang, Pak. Betul. Saat kita punya ilmu aja pun nggak cukup. Saat kita punya kesempatan aja pun nggak cukup. Setuju. Makanya sukses itu memang harus dua itu, Pak. Iya, kayak Ilmu iya. sama kesempatan Iya. jadi satu. Oh, jadi ada rumus sukses ya kan? Jadi itu, jadi. Rumus sukses. Jadi dan Kesempatan kesempatan dan itu, ilmu. iya, kesempatan itu mungkin ditunggu. Ditunggu sambil dicari. Tapi ilmu wajib biasa. Ilmu itu kok tunggu sampai mampus pun nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa. Ilmu itu harus Iya. biasa, Pak. Iya. Ya. Banyak baca buku, banyak baca semua lah. Begitu loh. Semua lah. Makanya aku pede sih. Terlepas nanti apapun yang terjadi di hidupku, selagi aku punya ilmunya, aku bisa cari kesempatannya. Betul. Lebih gampang saat kita punya ilmu Iya, daripada cuma punya kesempatan. Karena kan sedih, Pak. Ada nih kesempatan untuk jadi PNS. Kalah kita dalam tes. Kurang ilmu kita, Pak. Asli. Kan sedih, Pak. Sedih lah. Sedih kan? Sedih. Bagusan kita punya ilmunya, masuk dulu di honor atau apa, tiba-tiba ada kesempatan kita udah punya ilmunya, kita diangkat. Iya, betul. Jadi, Pak. Jadi PNS. Asli. Jadi. Ay. Iya ya. Iya. Iya juga ya. Iya. Iya juga. Gitu rumus sukses ya. Kayak gue bilang aku tinggal, ya mudah-mudahan aku ilmunya ada, tinggal nunggu kesempatan kayanya aja belum. Tinggal nunggu kesempatan kayanya aja belum. Apakah kesempatan itu bakal datang apa enggak tahu. Apakah aku masih terus mencari? Pasti. Pasti. Tapi kalau tanya, kalau misalnya ada kesempatan nih, kau kerja di perusahaan besar sebagai ini, kau siap nggak? Aku siap. Aku punya ilmunya, Pak. Betul. Kan gitu. Iya. Contoh kerjaan apa di mana? Perusahaan jadi apa? HRD. Apa tugasnya? Mengelola SDM, termasuk rekrutmen, termasuk mengelola sumber dayanya semua, apa semua segala macam. Aku siap, Pak. Punya basicnya. Punya basicnya, Pak. Aku udah 4 tahun menjalani itu. Iya. Iya. Sekarang di perusahaan yang masih berkembang. Iya. Tiba-tiba ada kesempatan dari PT apa? Inalum contohnya. Butuh HRD begini, rekrutmen sarjana begini. Ya sudah, aku jalan. Iya. Tinggal menunggu kesempatan itu kan. Menunggu kesempatannya. Ilmunya sudah dijalani. Iya. Aku jadi ingat ini, jadi ingat katanya Panji. 5 menit pertama. Pernah dengar nggak? 5 Lupa, menit. lupa. Lupa kau ya. 5 menit pertama itu sangat menentukan kita. Gimana tuh? Setiap kita itu pasti punya kesempatan 5 menit dalam Oke. hidup kita. Oke. Supaya kita di-approach sama siapapun. Nah, mungkin itu dari usaha-usaha yang kita ambil juga ya. Oh iya. Dan kita harus punya ilmunya. Ketika kesempatan itu datang, 5 menit yang kita branding ini datang, kita udah siap dengan segala hal. Iya. Siap kita terjun fight. Kosong gitu. Betul. maksudnya. Siap kita fight. Kurang lebih gitu ya mungkin ya. Kurang lebih Aku ingatnya gitu juga. Panji pernah nyebut gitu. Kurang lebih Dia gitu. sempat di hire sebelum stand up. Dia sempat nyiaran radio. Jadi penyiar Iya, radio dia. iya. Di siaran radio itu dia didengar 5 menit sama orang ada kita anggaplah orang sukses gitu. Iya. Nah, dia direkrut untuk ngisi acara. Gara-gara dengar dia 5 menit. Ya. Nah, berarti setiap hidup kita pasti punya kesempatan itu. Betul. Gak akan manusia itu nggak dikasih kesempatan, nggak akan. Pasti dikasih Pasti ada kesempatan. itu. Tinggal seberapa Nah. jeli kau lihat kesempatan sama ilmumu Sama semana. ilmu seberapa. Kalau kesempatan itu datang,
Kok nggak punya ilmunya? Song kali Pak, sumpah Pak. Nggak jauh-jauh kan? Kalau Iya. dari kasusku tadi aku ambil balik ke diriku. Tiba-tiba ada nih datang satu lamaran dari luar negeri, Amerika deh kita Iya. bilang, atau Singapura deh, kalau jauh. Singapura datang, kami cari HRD, begini. Oke, aku ada ilmunya. Syarat wajibnya fasih berbahasa Inggris. Mati aku Pak. Kenapa? Kurang Pak bahasa Inggrisku Pak. Oh alah. Ilmuku kurang, kesempatannya udah jelas loh depan mata. Ya. Entah dari relasiku Betul, dicarikan kayak mana-mana, Ya. tapi wajib fasih berbahasa Inggris. Mati aku Pak. Makanya ilmunya memang harus diasah kan. Karena kita nggak tahu ilmu kita yang mana yang memunculkan kesempatan saat jumpa. Betul. Oh iya betul Bang. Kita nggak tahu. Iya, betul. Apakah ilmu public speaking kita? Iya. Apakah ilmu cara kita mengontrol SDM? Apakah ilmu cara kita melobi orang? Iya. Ataukah ilmu kita komputer, mekanik? Atau kita nggak tahu ilmu yang mana? Betul. Iya. Makanya stok sebanyak-banyaknya Stok informasi. sebanyak-banyaknya informasi. Iya betul. Tapi kalau kau memang pede dengan contoh nih, Rapli, mekanik, jago, bongkar kereta Iya. apa semua. Iya. Chance bisa lebih gampang kau dapati. Kau ahli di situ ya. Iya. Kita bilang ahli ya. Fokusnya Ahli di artinya situ. fokusnya di situ. Nah. Kau bisa buka bengkel, Pak. Itu chance yang kau Betul. ciptakan, Pak. Iya. Kau nggak menunggu. Betul. Kau fokus di situ sampai kau khatam mati betul, dep. Kau punya chance-nya. Kau tinggal Bikin usaha buka sendiri. showroom bengkel sendiri kecil-kecilan, 1 kereta, 2 kereta, lama-lama sebulan, 2 bulan, 3 Ya. bulan, setahun jadi kau, Pak. Bangun kepercayaan Bangun kepercayaan konsumen. Hmm. Itu pun butuh ilmu lagi. Ilmu apa? Ilmu cara berdagangmu gimana. Iya. Bukan cuma mekanik aja. Iya. Karena kita keterikatan nih, Iya. manusia nih, makhluk sosial nih, Iya. balik. Iya. Gitu. Ya. Itu. Dan Tapi balik lagi ke inilah pembahasan kita di awal tadi. Apa tadi? Dewasa. Aku pengen nanya dari orang bodoh atau kayak mana ya? Aku belum bisa bilang aku dewasa. Iya, oke. Betul, Ya. sama kita berarti Heeh. kondisinya. Apakah dewasa itu juga harus nikah? Ya Allah. Oke. Tahu? Iya. Oke, terus. Ataukah dewasa itu harus nikah? Oke. Atau enggak? Atau enggak? Stop di situ pertanyaanmu. Asal situ. Stop di situ. Sebetulnya aku belum jumpa sih pertanyaannya karena lagi kayak gitu. Tiba-tiba aja. Yang kemarin kita sempat bahas juga di Iya, episode, soalnya dibahas itu, Pak. di episode mencari jati diri sendiri. Ah, Kita ah. sempat bahas tentang tujuan hidup. Heeh. Maksudnya nggak apa-apa sih kalau sekarang ini kita belum punya tujuan hidup. Pasti suatu saat kita punya tujuan hidup Iya, kita. betul. Heeh. Baik secara apa kita berkeluarga, mungkin tujuan hidup kita jadi ke keluarga kita. Jadi punya tujuan lagi. Pasti ada satu momen dalam hidup kita punya tujuan itu. Heeh. Gitu. Nah, kalau dibilang dewasa apakah harus menikah? Bagaimana Bang Gali? Aku bingung ini. Pak, aku teringat kata-kata Zawin. Zawin ada ngeposting, ingat nggak, Bang? Kok bisa orang ngaku dewasa Ya tapi hidup Allah, masih Zawin. sendiri? Iya. Tapi dia ini loh dulu kan ini. Dia kan dulu gambling se-gambling sendirinya kan. Iya, dulu dia nggak peduli tentang nikah itu apa. Sekarang kebalik Pak argumennya. Kok bisa orang dewasa nggak nikah kata? Ya Allah. Ku kasih Kayak point of punya view-nya. agama, sumpah. Ku kasih point of view-nya nih, sudut pandangnya nih. Kalau ditanya apakah orang dewasa itu harus menikah atau enggak? Gitu kan? Iya. Sudut pandangnya gini. Menikah itu ini ku balik pertanyaan, menurutmu apa? Apakah memang kewajiban? Ya. Kalau misalnya kau cuman mau menyalurkan seks saja, kau bisa sewa PSK, Pak. Bisa sewa lonte mau cakapnya. Iya. Iya. Tapi kalau memang kau ingin memperpanjang keturunan dan semuanya, menikahlah. Tapi apakah dewasa harus menikah? Aku rasa enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Karena memang menikah itu menurutku ya, kalau menurutku ya, kalau di agama kan memang menyempurnakan Iya. separuh agama. Iya, Kan gitu. Iya. Tapi kalau menurut aku pribadi as a human, sebagai manusia, menikah itu bukan syarat kita dicap sebagai dewasa. Iya. Kalau misalnya kita bilang menikah, orang yang menikah itu udah pasti dewasa. Gimana cara kau menjelaskan dengan konsep awalku tadi yang ku bilang kita bisa nakar resiko, kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Oh, iya juga, iya Oke? juga, iya juga. Gimana cara kau menjelaskannya? Itu sepakat dewasa ya? Iya, Itu iya, sepakat iya, dewasa. iya juga. Gimana cara kau menjelaskannya orang yang KDRT, Pak? Iya juga. Sudah menikah, Pak? Iya. Kadang banyak juga yang udah menikah tapi dia nggak tanggung jawab sama keluarganya, That's it. yang dia masih mikirin dirinya sendiri. Masuk. Iya.
Iya. Yang Tapi masih kan mau belum, pesan. belum bertumbuh pikirannya itu kan. Iya, betul. Belum dewasa juga. Iya. Iya, setuju aku sama pendapat Bang Gali di awal tadi. Ini berhubungan dengan Bang Gali juga yang tadi. Ah. Dia punya kesempatan nikah, tapi dia nggak punya knowledge tentang nikah. Ah. Punya pengetahuan tentang nikah itu Betul. apa. Betul. Jadi nikah aja karena kesempatannya ada. Iya. Uangnya ada. Uangnya nikah ada. dia. Nikah Tiba-tiba sap ada masalah bingung. Bingung. Cara selesaikan di mana. Apakah itu sudah termasuk dewasa? Enggak. Enggak. Dong. Kan gitu. Makanya aku pun Bang Robi Raplis sebelum nikah aku juga udah wanti-wanti kira-kira nih aku sudah bisa belum ya kontrol diriku sendiri dan kontrol pasanganku. Minimal kalau aku nggak bisa kontrol diriku sendiri, aku tahu untuk aku nggak boleh melakukan hal kekerasan terhadap istri ada dan batasan. keluargaku. Ada batasan. Ada batasan di situ. Asli. Gitu loh. Ya. Tapi saat aku nggak tahu, terobos aja lah aku pelan keluarga kok begini itu Ya. menikahnya kenapa? Betul. Ada tujuannya. Iya, juga. Ada tujuannya Iya. pak. Nggak Berarti mungkin. setuju ya. Dewasa itu di pola pikir berarti. Di pola pikir. Di pola pikir pak. Enggak bukan tentang status. Bukan tentang Bukan status, status bukan kita tentang menikah single, umur, enggak. bukan tentang muka, bukan tentang sama siapa berkawan, bukan. Bukan. Lebih proper mencapai taraf dewasa dulu baru nikah. Iya. Lebih proper gitu. Iya. 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 Nah, toh negara kita juga melarang kan pernikahan di bawah Iya, umur. iya. Ya kan karena itu kan. Terlalu banyak kasus perceraian, Pak. Iya, betul. KDRT. Yang bangsanya lagi kelainan seksual, Pak. Oh, ya Allah. Homo dia, Pak. Tapi menutupi homonya menikah dia, Pak. Ya Allah. Cuma untuk nutupi statusnya aja Statusnya kan. aja. Tapi gairah seksnya masih Masih ke nyimpang. sesama jenis Ya, gitu itu loh, masih kasihan, Pak. nyimpang. Kasihan di bininya, Pak. Kasihan kan? Bukan ke bininya. Ya, ada yang perempuan, Pak. Iya, ada juga. Kasihan ke pasangannya. Kasihan ke pasangannya, asli. Kasihan ke pasangannya, Pak. Dianggurin aja. Iya kan? kemana-mana. Apakah itu udah dewasa karena udah menikah? Enggak dong. belum tentu. Makanya aku bilang faktor dewasa itu nggak bisa kita patokkan. Oke, kau nikah kau udah dewasa. Oh, enggak. Tapi saat kau udah menikah dan kau memang bener-bener bertanggung jawab atas pilihanmu, atas keluarga barumu, kau respect. Kau udah dewasa. Betul. Tapi ada juga beberapa kasus yang dia sama pasangannya itu bertumbuh bersama-sama. Bisa Nah, juga itu lebih keren. dewasa sama-sama lebih keren. Itu lebih keren. Nah, itu kan tergantung komunikasi mereka gimana. Iya. Nah, Tapi yang namanya manusia, ya. kan gitu. Nama manusia. Aku punya jalan pikirku sendiri. Rapli punya jalan pikirku sendiri. Nggak mungkin 100% Rapli ikut tarik. Pli, kau ikut ini, Nggak Pli. mungkin. Oh, iya. Nggak bisa Sementara, kita paksakan kepala sementara kita. Rapli punya mindset sendiri nih. Asli Bang. Gitu loh. Dalam contoh simpel gini aja. Pli, kau harus ikut aku duduk di sini, Pli. Kopinya enak kali, Pli. Rapli bersikeras. Oh enggak lah, Bang. Aku udah lama kali loh Bang duduk di sini. Enak kopi sini, Bang, katanya. Begadoh itu, Pak, ujung-ujungnya, Pak. Kalau nggak dapat mufakat, Pak. Asli. Aku sering duduk di Kopi Aceh. Menurutku nyaman. Iya. Menurut ini Enggak. bising kali. Enggak, itu dia, Bang. Bising kali Itu menurut dia, orang Bang. ini. Kenapa kok bising kali? Tapi ada saatnya, ada satu momen orang ini abang ajak ke sana mau kan? Mau. Dan ada saatnya abang pindah dari situ ke tempat orang ini mau kan? Mau juga. Itu yang dimaksud kedewasaan. Ada mufakatnya, Bang. Enggak ada maksa-maksa kok. Nah. Kok mau duduk, kalau enggak ya udah. Ya Nggak ada. itu. Enggak ada yang nahan kok Enggak ya kan? Mau Enggak cabut. mungkin gara-gara itu terus-terusan nongkrong sini aku nggak mau ke sana. Ini ke sini kan nggak gitu Tapi kan kan? jadi berubah juga sudut pandangku yang kayak dibilang Bang Robi, di sini nyaman. Enggak, bising kali. Iya. Aku nyoba datang ke situ. Mencoba nyaman juga gitu. Nah, iya. Kadang-kadang kalau kita Ya. jadi gini, Pli. Aku selama ini jalanin hidup kayak mana ceritanya, kau nggak akan bisa ngerasain apa yang sama aku rasain. Pli. Ya, asli. Iya. Kenapa? Karena kita beda porsi, Pli. Iya. Gitu loh. Kita beda porsi, Pli. Aku pun kayak gitu. Kau bilang mau cuman pun ceritanya, aku nggak bisa ngerasain itu. Iya. Kita beda porsi nih ngerasainnya. Kita dalam nge-feel sesuatu aja beda. Beda. Aku baca buku sama Bang Robi baca buku, jelas lebih nyaman Bang Robi. Iya. Secara Bang Robi pun udah nulis buku, Pak. Nulis buku, ya kebetulan. Bridging Iya, kan, kebetulan. bridging ke situ. Kan begitu kan? Buku Bang Robi. Iya. Ah, ini ada buku Bang Robi nih. Oke. Apa lanjut, namanya? Robi. Apa namanya? Selama sunyi masih menyala. Selama sunyi Bisa masih dibeli menyala, di Shopee, guys. Bisa beli di Shopee Asli. atau mau chat langsung aja. Chat langsung bisa ke penerbitnya bisa. Bisa. Nanti ada link di bawah ini. Iya. Begitu kan? Ini buku apa nih Bang Robi? Buku puisi. Buku puisi ya. Iya. puisi. Selama sunyi Masih menyala. masih menyala Bangku. Menyala. Ya kayak yang bilang tadi
kan? Aku ngefeel sama Bang Robi soal sama-sama bacanya kan beda. Iya. Tahan-tahan baca beda. Tahan baca beda. Beda. Semuanya kita beda. Iya, Ataupun kita tahan-tahan baca nih, tapi sudut pandang kita beda. Iya, dalam Aku menafsirkan bacaan yang kubaca ini beda, kau menafsirkan beda. padahal satu buku nih. Padahal satu buku. Satu buku nih. Itulah beda-beda orang. Ya. Itulah beda-beda orang, beda cara ngefeel-nya. Tergantung gimana background-nya dia, Iya. gimana cara dia Asli. meresapinya. Betul. Satu-satunya persamaan manusia adalah perbedaan. Ih, mantap kali Rapli 2005. Gila, 2025 Rapli, satu-satunya. Gila ya, satu-satunya persamaan manusia itu adalah perbedaan itu. Respect. Asli. Quote and quote sih itu. Iya. Iya. Muncul baru bangun tidur ya. Gila. Harus meditasi aku. Gila. Gila. Nah itu. Kayak nggak panas keluar dari mulut. Kayak nggak cocok ya. Oke lah. Masuk. Kayak kalau kau nanya sama aku ya, aku jawabnya sebagai Muhammad Galil Kasiwi lah ya. Aku jawab sebagai diriku, yaitu menikah itu bukan berarti kita dewasa, Pak. Iya. Tergantung gimana kita cara menyikapinya, pola pikir. Apalagi menikah, kita masukkan satu orang baru ke kehidupan kita yang dimana kita harus memimpin dia. Belum tentu dia suka sama gaya kepemimpinan kita, Pak. Asli lah. Sama pemimpin kita sekarang aja kita banyak kontradiksi. Bang, gak usah jauh-jauh deh, Bang. Sama ayah kita, sama mama kita pun kita jarang loh. Iya. Beda. Makanya dulu aku sering diginikan. Kau tengok tuh, dia anak tetangga, bilang kita bisa gini. Bandingkan. Aku sesimpel gini, ya udah, dia aja lah jadi anaknya. Ya kau sakit. Betul Pak, juga. kenapa, Pak? Betul Saat aku dibandingkan kayak gitu, kenapa dibandingkan? Karena aku sama dia nggak setara di bidang yang dia suka, Pak. Iya. Tapi olahraga misalnya. Olahraga misalnya. Tapi mikir nggak mamaku kalau tiba-tiba mamanya dia bilang kan, kau tengok tuh dia bisa kayak gini. Mikir nggak ke situ Enggak kan? peduli. Poinnya itu. niat orang tua pasti supaya Anaknya kita lebih biar baik, lebih iya. bersemangat Iya. aja kan. Lebih ada Cuman caranya kan Caranya banyak, aja. Pak, yang sampai down mentalnya sampai Iya, nggak caranya ini. dipijak dulu, Gitu loh. Aku di gitu sama mamaku, aku bilang, Mama si itu juga Masih itu juga kaya. Juga Bang mobil. Nah, itu kan, gitu loh. berapa mamaku? Udahlah. Memang kayak gitu loh, Pak. Kemana lagi dulu dibilangnya? Iya sih kalau. Makanya Ada lagi yang mau pertanyaan seputar dewasa? Kalau untuk kesadaran itu Bang Gali bilang tadi, Bang Gali sempat nyebut kesadaran itu. Iya. Nah, di umur berapa orang seharusnya punya kesadaran itu? Apakah di umur 18 tahun? Apakah di umur dia dianggap sebagai dewasa dia harus punya kesadaran seperti itu? Abang sendiri, abang bilangnya sadar kalau hidup ini apa? Itu di umur SMP. Kalau kau Pli di mana, Pli? Kapan? Belum. Sampai sekarang belum. Bang. Wow. Habis ini kau merenung lah, Bi. Merenung lah kau di kamar dulu. Meditasi aku dulu. Iya, meditasi. Kalau aku sih, Bang, kesadaran itu menurutku dari dua. Seharusnya yang seharusnya ya. Ya. Oh iya, Dari dua. Dari dua hal. Pertama, memang dari diri sendiri. Ya. Yang kedua dari tuntutan lingkungan, Bang. Oh. Terlebih keluarga. Kondisi ya. Iya. Kalau abang nanyanya harus punya kesadaran dari umur berapa? Saat kita mampu berpikir aja. Oh iya. Enggak ada patokan berarti. Nggak ada patokan. Contoh nih, kita kelas 4 SD udah bisa mikir baik dan buruk. Iya. Karena apa? Karena mungkin diajari sama orang tua, ini begini. Nggak ada lagi yang kita sembunyikan dari orang tua. Itu sudah saatnya kita bisa punya pemikiran itu, Pak. Ay. Cuman kalau udah umur 30 tahun nggak sadar-sadar juga. Matilah kau. Matilah. Ada kali kok. Ada kali. Udah punya anak dua, tapi nggak sadar-sadar juga. Itu ada kali. kok. Ada kali. Sadarlah. Apa yang kau cari? Udah 30 loh. Terus yang kedua dari faktor lingkungan. Saat sadar itu contoh nih, kita mungkin dari kecil kita nggak sadar-sadar. Tapi kepentok di umur 20 tahun kita nengok mama kita sakit-sakitan sama bapak kita kerja di ladang setengah mati cari duit untuk kita. Adik kita juga masih kecil-kecil masih sekolah. Di situ bisa tumbuh kesadaran. Kalau kita punya otak. Kalau punya otak. Kalau kita punya otak gitu loh. Harus bawahi. Jadi artinya kesadaran itu, oh aku harus bantu orang tua aku nih. Sampai kapan orang tua aku mau terus menghidupi keluarga Iya, kayak gini? iya. Sampai kapan keluarga ini terpuruk? Iya.
Iya. Makanya kan dibilang Deddy Corbuzier. Apa tuh? Kalau orang tuamu, kalau kau miskin sampai sekarang, itu bukan salah orang tuamu. Asli. Tapi kalau kau nggak kaya-kaya sampai ke umur sekian, itu salahmu. Iya. Kenapa? Karena semiskin apapun orang tua kita, tetap kita yang kontrol diri kita Iya, mau betul, kaya apa betul, enggak. betul, Cuman caranya. Betul. Iya. Betul. Kan gitu. Iya, betul. Itu kan dibilang. Setuju. Kadang-kadang orang ya terjebak di kondisi itu aja. Mudah yang mudah mau- aja ngejudge orang lain yang salah, Iya kan? mudah aja. Yang Yang salah mau- mamaku kok. Yang maunya dia bilang, ya bapakku kayak gini nggak punya apa-apa, wajar aku nggak punya apa-apa. Anjir. Ya, betul. Anjir kan. Ah. Kenapa kau harus nyari bapak mamamu? Iya. Kan gitu. Iya. Kau selama ini nggak dihidupi dia. Iya juga. Iya, Iya betul. juga. Iya juga. Dengan kau dilahirkan ke dunia ini aja, kau harus bersyukur bisa punya chance untuk sukses. Iya. Iya. Ini malah ada yang nyalahin. Kenapa aku dilahirkan ya kan? Iya. Kenapa gue dari ya itu nggak salah siapa-siapa. Nggak salah siapa memang. Makanya kalau misalnya dilihat orang kan, banyak kali nih orang yang ngejudge, ini anak ini bodoh kali mamanya kayak gini. Contoh nih mamanya melonti atau apa. Tapi sudut pandangku nggak, bukan mamanya lo yang salah, Iya, mungkin betul, kondisi betul. keluarganya. Iya, betul. Kita nggak bisa ngambil satu sudut pandang dari apa yang kita lihat, Pak. Tapi saat kita bisa jadi rasain apa yang dirasain mereka, barulah kita bisa ambil sudut pandang yang paling tepat. Oh kenapa? Udah berapa menit ya? Tengok aja. Berapa menit? Di video. Ngomong lagi podcast Ya kayak udah berapa nih kesimpulan? 56. Iya. Udah mungkin bisa kita closing aja, Iya. teman-teman. Udah hampir Kesimpulannya 1 jam apa? kesimpulannya. Kesimpulannya dari Rapli dulu. Kenapa? Karena diam dari tadi ya. Kesimpulannya apa? Berarti dewasa itu apa? Dari pemikiran kita sendiri. Udah habis kita diskusikan tadi dewasa itu gimana kau memahami dewasa sekarang? Sekarang Berubah nggak? sekarang Tentang pemahaman dewasa dari aku itu berubah kali. Iya. Berubah ya? Berubah ya? Iya. Berarti ada Minimal impact-nya. dengan kesadaran diri sendiri, Ah. kesadaran sekitar gitu-gitu, rasaku udah bisa dibilang dewasa. Iya. Gitu. Ya. Kalau dari Bang Gali? Kalau dari aku, Bang, sama kayak tadi aku bilang, saat kita memang bisa ngelola emosi, bisa ngontrol apapun itu, bisa tahu resiko sebesar apa, dan kita berani ambil, berarti kita siap dengan seluruhnya yang di dalam situ, Ya. itu kita udah dewasa. Iya, betul. Itu udah dewasa sih. Ya. Nggak ada faktor-faktor udah nikah umur tua, Nggak ada. nggak. Bukan tentang status ya. Bukan tentang status, bukan tentang angka umur, bukan tentang apapun. Dewasa itu Tentang kesadaran tentang diri kesadaran diri kita aja. Minimal tanggung jawab sama diri sendiri Ya, aja. minimal ya kita nggak mati dalam keadaan busung lapar. Palal. Duduk aja di warung dia tapi nggak ini nggak apa-apain. Aduh aku sakit. Aduh aku lapar. Itu abang bayangin nggak orang-orang yang kayak gitu pas zaman covid nggak ada yang berani keluar, Ya Allah, matilah ya dia tuh. matilah. Mati dah dulu di warung tuh sampai mati sampai covid selesai 2 tahun tuh dah. Warung tutup. Warung tutup, Dia duduk. dia duduk. Ngapain bang kan? Ngapain warung tutup? Nunggu orang lewat, rokok dulu bang, rokok dulu deh, katanya anjing. Selamatnya dari covid ya, keren. Kalau masalah selamat itu aku masih percaya sih selama dikasih nyawa semua makhluk itu punya rezekinya. Dia Iya. belum meninggal sampai rezekinya habis di dunia. Betul. Iya. Bahkan ada satu kasus yang dia mati tapi malaikat dikasih tahu kalau rezekinya belum habis, dihidupkan lagi. Oh ada kasus gitu. Rezekinya dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk nafas kan rezeki juga. Iya. Ya. Tarik sekali nafas habis itu mati karena rezekinya memang udah habis. Habis. Nah, Hidup sekarang ya. ninggal deh pak. Masih ada jatahnya untuk sekali nafas lagi ya, gitu. Mau ngapain lah kau sekali napas tuh pak? Mau merokok kah kau? Sekali nafas. Main PS. Ninggal. Kalau main PS. Tahan nafas tapi. Main PS waktu formasi ninggal pak. Waktu formasi pak. Baru Anjir. Apa nggak serem teman PS cok? Ya, mungkin sekian ya episode untuk Serupa Podcast kali ini. Iya. Terima kasih juga kawan-kawan sudah mau ngisi tentang episode dewasa hari ini. Iya.
Walaupun agak ini ya. Agak dewasa. Tapi informasinya banyak insight yang kita dapat dari Bang Gali. Asli. Dan nggak lupa juga buat kawan-kawan semua dibeli-belilah bukunya. Asli, beli buku. Hari ini baru aku pede bilang kalau podcast ini berisi. Aku nggak minta maaf di episode ini. Valid, informasinya valid teman-teman. Iya. Kalau biasanya kan aku minta maaf, mohon maaf kami setolol-tololnya kami di episode Iya, ini. betul. Ini enggak. Ini enggak ya? Ini valid. Ini valid ya, ilmu ya. Terbukti dan teruji. Oke, hipotesisnya. siap. Asli. Bukunya harganya berapa Bang Robi? Bukunya harganya 50.000 saja. 50.000 saja. ya. Bukunya masih bisa kalian beli di Shopee atau di link di bawah ini. Nanti aku terapkan linknya, bisa kalian klik atau bisa kalian ketik ulang di website kalian. Iya. Ya, silakan dibeli. Ini bukunya puisi tentang kehidupan. Oh. Tentang kehidupan, tentang bagaimana pendewasaan, pencarian diri, bagaimana memahami kesunyian, bagaimana merelakan atau berdamai dengan kehilangan. Kalau kalian merasakan ada di posisi itu, Belilah. baca-baca. Relate. Pasti ya relate. Ya, betul. Ya. Ya, setidaknya belilah untuk ini. Setidaknya kalau kalian beli buku ini, kalian sudah menolong satu anak yatim. Pan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yes.